Shalom adik-adik ya Kega, selamat pagi semuanya. Adik-adik, hari ini ada yang tahu hari apa? Betul, hari ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kita ngapain? Oh, semua datang ke gereja. Betul, apalagi? Ya, kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ada yang tahu sekarang kita mau ngapain? Ya, sekarang ini kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah. Semua sudah mandi belum? Sudah. Kalau sudah mandi berarti memuji Tuhannya pasti semangat dong. Oke? Sebelum kita memuji Tuhan, kita semua berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya ibadah kami boleh membuat hati Tuhan senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siap ya memuji Tuhan? Melewati salju dengan kereta luncur, bersenang-senang sepanjang jalan. Belnya berbunyi, memberi semangat, tertawa dan bernyanyi lagu kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Baru kemarin ku hendak meluncur, dan Nona Penny Bright duduk di sampingku. Kudanya ramping dan kurang beruntung, terkena tumpukan salju dan kami pun marah. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Salju di mana-mana, dan selagi muda, ajak anak-anak nyanyikan lagu ini. Dari seekor kuda yang berlari cepat, bawalah berseluncur dan ambil kendali. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur.
Yeay, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Bagaimana rasanya memuji Tuhan? Senang? Betul, rasanya senang sekali kalau memuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Semua harus ambil sikap duduk yang manis. Jangan ada yang berlari ke sana kemari. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita hari ini tentang Yesus lahir di Betlehem. Apakah adik-adik masih mengingat cerita firman Tuhan pada minggu yang lalu? Siapa kedua orang ini? Mereka adalah Yusuf dan Maria. Minggu lalu kita mendengarkan cerita Yusuf dan Maria yang bertemu dengan malaikat Gabriel, di mana malaikat Gabriel menyampaikan berita dari surga bahwa mereka akan mempunyai bayi dan harus menamainya Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu hari Maria dan Yusuf pergi ke tempat yang sangat jauh. Namanya adalah Betlehem. Apakah adik-adik pernah pergi ke tempat yang jauh? Bagaimana adik-adik bisa pergi ke sana? Apakah naik mobil, naik kereta, atau naik pesawat? Kita pasti bisa ke tempat yang sangat jauh, hanya dalam waktu singkat, yaitu jika kita mengendarai mobil, kereta, atau pesawat. Tetapi, jika kita berjalan kaki, tentu membutuhkan waktu yang lama, bukan? Yusuf dan Maria pada waktu itu harus berjalan kaki untuk pergi ke Betlehem. Berkali-kali Maria berhenti untuk beristirahat karena merasa capek dan lelah. Akhirnya sampai mereka di kota Betlehem. Mereka sangat senang dan juga mereka sangat lelah dan mereka ingin sekali beristirahat. Nah, Yusuf mencoba untuk mencari hotel untuk mereka beristirahat. Tetapi ternyata semua hotelnya penuh dan tidak ada tempat lagi untuk mereka. Dan Yusuf tidak berputus asa. Dan pada akhirnya ada yang memberikan mereka tempat untuk beristirahat. Tetapi ternyata itu bukan di dalam rumah adik-adik. Tempatnya itu di sebuah kandang. Tetapi Yusuf tidak merasa sedih. Bahkan Yusuf dan Maria bersyukur ada tempat untuk mereka bisa beristirahat. Lalu Yusuf segera membersihkan kandang tersebut dan mengajak Maria untuk beristirahat. Dan pada malam itu lahirlah bayi Yesus, dan bayi Yesus pun dibungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan, di mana tempat itu adalah tempat makanan hewan peliharaan para gembala. Nah, adik-adik, Yusuf dan Maria sangat senang karena bayi Yesus telah lahir ke dunia. Lalu bukan hanya
Yosef dan Maria yang bahagia, yang senang. Ternyata ada beberapa para gembala yang datang melihat bayi Yesus di kandang. Dan mereka bersuka cita, mereka bergembira karena bayi Yesus telah lahir ke dunia. Tuhan Yesus datang dari surga. Ia datang ke dunia untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang bayi yang kecil, yang lemah, dan bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus yang sangat berkuasa di surga, Tuhan Yesus yang sangat hebat, namun dengan penuh tulus, dengan kasih, Ia mau menjadi bayi yang lemah. Ia mau menjadi sama seperti adik-adik semua. Ia mau menjadi seperti kita semua. Ia menjadi bayi, lalu menjadi anak kecil, dan sehingga ia dapat merasakan apa yang kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus itu baik sekali. Untuk itu, adik-adik, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus karena Ia telah mengasihi kita dengan datang ke dunia menjadi seorang bayi yang kecil sehingga Ia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yuk, kita selalu bersyukur, berterima kasih, dan tetap mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini saja ya. Untuk ayat hafalan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat dan tetap bersyukur dan mengasihi Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye adik-adik.